Fakta psikologis utama di balik perselingkuhan wanita. Ketidakpuasan dalam hubungan. Sekitar 64-65, wanita yang selingkuh menyebut kriminalisasi hubungan yang tak memuaskan sebagai alasan utama. Mereka merasa seperti pengasuh atau pembantu, bukan pasangan, dan mencari validasi emosional dari orang lain. Kurangnya perhatian dan investasi pasangan. Sekitar 22% wanita merasa pasangannya tidak tertarik atau peduli lagi. Jauh lebih tinggi dibanding pria sekitar 5%. Rasa diabaikan ini memicu pencarian keintiman di luar. Balas dendam atas perselingkuhan pasangan. Sekitar 15-16, wanita mengaku selingkuh sebagai bentuk balas dendam karena pasangannya telah berkhianat sebelumnya. Ketidakpuasan seksual, kebosanan, atau kurangnya variasi. Sekitar 8-9, wanita mencantumkan ketidakpuasan seksual sebagai faktor dan sekitar 7-8 mengatakan bahwa mereka bosan dengan rutinitas hubungan, ingin rasa dihargai dan image diri. Beberapa wanita selingkuh untuk memperkuat rasa percaya diri, validasi atas penampilan atau daya tarik mereka. Gaya lampiran attachment style dan regulasi emosi. Wanita dengan lampiran cemas atau avoidant atau mengalami disregulasi emosi lebih mungkin merasa kesepian dan tidak stabil dalam hubungan yang dapat berujung pada perselingkuhan. Strategi evolusi, dual mating. Menurut teori evolusioner, wanita bisa mencari pasangan affair demi mendapatkan gen unggul. Sementara mempertahankan pasangan resmi untuk peran parenting. Konsep ini disebut strategi dual mating. Trauma masa lalu dan kebiasaan keluarga. Trauma masa kecil atau pola perselingkuhan dalam keluarga bisa memicu perilaku serupa dalam hubungan dewasa sebagai bentuk coping atau pengulangan pola. Strategi self-development untuk memahami dan mengatasi. Meningkatkan self-awareness dan regulasi emosi. Kenali pola emosi dan trigger pribadi melalui refleksi dan jurnal. Latih emotional intelligence. Identifikasi perasaan dan alasan dibaliknya sebelum bertindak impulsif. Pertimbangkan terapi individual untuk trauma atau regulasi emosi. Perbaiki komunikasi dan koneksi dalam hubungan. Terapkan check-in emosional harian bersama pasangan. Apa yang dirasakan? Butuh apa? Bagaimana kalian bisa mendengarkan satu sama lain? Dengan terbuka, ungkapkan ketidakpuasan atau keluhan secara konstruktif, bukan dengan cara menyakitkan atau penjualan diri. Hindari menyalahkan diri sendiri. Perselingkuhan bukan satu-satunya tanggung jawab dari yang dikhianati. Bangun kepercayaan diri dan identitas diri. Fokus pada pertumbuhan personal, hobi, karier, komunitas. Bangun self-esteem sehat supaya validasi datang dari diri sendiri, bukan orang lain. Atur batasan dan kesempatan yang memicu. Jaga transparansi sosial media atau interaksi. Hindari situasi berpeluang, misalnya hubungan emosional di tempat kerja. Tetapkan batas dalam pertemanan, terutama jika ada chemistry yang berisiko. Rebuilding kepercayaan bila sudah terjadi perselingkuhan. Kejelasan dan tanggung jawab dari yang berselingkuh. Minta maaf, jujur, menjawab pertanyaan tanpa manipulasi. Terapkan konsistensi dan transparansi dalam tindakan sehari-hari. Bijak memutuskan, apakah akan terus bersama atau berpisah. Banyak pasangan menemukan kesempatan second marriage dengan fondasi lebih kuat setelah upaya bersama di terapi pasangan. Faktor pemicu painful dan strategi self-development. Perasaan tidak dihargai, diabaikan, libatkan komunikasi terbuka. Tingkatkan emotional intimacy. Motivasi revenge, mencari validasi, bangun self-esteem, sehat, hindari pembalasan destruktif, trauma masa lalu, insecurity terapi individu, latihan regulasi emosi, bosan atau kurang variasi, bangun kesenangan bersama, rencana berkualitas berdua, kesempatan kerja atau sosial, waspadai situasi berpotensi, buat batasan sehat, kesimpulan dan aksi nyata, kenali emosi dan kebutuhan diri, melalui introspeksi. Perbaiki komunikasi bukan dengan menyalahkan, tapi membangun jembatan. Bangun rasa harga diri yang mandiri. Jangan bergantung pada perhatian pihak luar. Terapkan batasan sehat dan sadar potensi risiko, terutama dalam interaksi dekat. Jika perselingkuhan terjadi, proses diperlukan validasi luka, tanggung jawab, terapi, dan keputusan bijak. Dengan memahami latar belakang psikologis perselingkuhan wanita dan menerapkan strategi self-development ini, kamu bisa memperkuat hubungan, baik hubungan dengan pasangan maupun hubungan dengan diri sendiri.